Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di Hot Economy. Kembali kita lanjutkan dialog kita bersama Pak Ari Kunchoro dan juga Pak Haryadi Sukamdhani. Pak Ari Kunchoro, terkait dengan skema sosialisasi dari Undang-Undang Cipta Kerja ini masyarakat kalau melihat salinan yang beredar ini ada 900 lebih halaman yang harus dibaca dan agak sedikit sulit mencari bab-bab yang memang dicari begitu. Nah, menurut Anda skema sosialisasinya harusnya seperti apa, Pak Ari Kunchoro? Buku saku, ya. Jadi buku saku itu sangat penting. Buku saku yang tidak lebih dari 10 halaman. Karena akhirnya ya kita harus mengetahui benefit dan kalau ada itu ada kekurangannya. Kenapa? Karena seperti dalam setiap pembuatan kebijakan itu kan selalu ada yang namanya perbaikan terus-menerus ya. Dan kita juga melihat bagaimana dinamika negara lain ya. Seperti misalnya di Amerika ya. Ini soal COVID ya. Kalau kita dengar WA group itu bingung mana yang nggak boleh, mana yang nggak boleh. Nah, karena itu yang paling simpel, Pak. Medical Association sudah keluar. Pokoknya kalau makan di kafe pakai AC bahaya. Kalau di mall malah enggak, ya. Nah, yang seperti itu, ya. Jadi misalnya tadi upah minimum regional kan masih ada, tapi kan pengertiannya lain, ya. Nah, itu yang harus dilakukan, ya. Oke, tapi di era digital seperti ini, Pak Ari, kan kalau buku saku kayaknya sudah nggak main lagi begitu. Mungkin nggak dibikin aplikasi atau website khusus, jadi masyarakat bisa langsung mengaksesnya di... Saya malah sudah dapat di WA. Oke. Yang tidak terlalu panjang, cuma 5 halaman. Nah, itu yang perlu diviralkan. Ya. Itu yang sudah disahkan, Pak, ya? Iya. Ya, itu jadi orang cepat, oh yang ini seperti ini, seperti ini. Nanti harapannya seperti apa, ya. Nah, ini akan membuat orang menjadi mengerti. Ya, memang kan kalau kita dengar WA itu kan kita nggak tahu, nah, makanya harus ada ya resmilah keluar dari Kementerian Tenaga Kerja atau dari Kementerian Perekonomian ya untuk menjelaskan ini loh duduk perkaranya seperti ini. Betul, Pak. Jadi dari 900 halaman lebih itu hanya 5 halaman, Pak? Harus bisa membuatnya 5 halaman pokok-pokok, misalnya di pesangon, cuti hamil, ya cuti itu upah minimum minimal yang menjadi kontroversial begitu, Pak, ya? Iya. Oke, baik, Pak Haryadi, terkait dengan skema sosialisasi ini, apakah Anda juga memberikan masukan kepada pemerintah untuk bisa disebarkan ke para pekerja Anda atau juga para buruh lainnya begitu? Seperti apa kira-kira skemanya? Untuk sosialisasi, pemerintah juga bergerak cepat ya. Saya tadi sempat melihat video klip dari Kementerian Tenaga Kerja, khusus klaster tenaga kerjaan. Nah, kalau kita melihat ini kan Undang-Undang Cipta Kerja ini kan nggak hanya klaster ketenaga kerjaan, Mas. Masih ada 10 lagi kan, total 11 ya. Jadi masih ada 10 dan itu variasinya sangat lumayan mencakup banyak hal. Gitu. Jadi kalau yang memang yang ingin masyarakat tahu, karena memang masalah klaster tenaga kerjaan ini kan memang basic ya, yang semua orang ingin mengetahui hak dan kewajibannya. Saya rasa itu sudah beredar sekarang. Saya sudah lihat videonya dan kalau kami di Apindo ya kami mulai besok hari Senin depan kami sudah sosialisasi kepada anggota, Mas. Oke. Kepada anggota kami ya. Oke. Terkait dengan implementasi dari undang-undang ini, bagaimana dari para pelaku usaha sendiri menyikapinya? Karena kan masih banyak juga para pekerja yang melakukan aksi demo dan bahkan katanya akan mogok begitu. Apa sikap dari para pelaku usaha? Ya, kalau memang nanti sudah efektif ya, karena ini kan baru kemarin di paripurna, nanti tentunya akan ditandatangani oleh Presiden dan baru dinyatakan efektif. Nah, kalau memang itu nanti efektif, tentu kita akan mengikuti hukum yang ada yang berdasarkan undang-undang itu. Nah, nanti kalau ada keberatan dari rekan-rekan pekerja, tentunya nanti juga bisa dilakukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Jadi kita ikut saja di dalam koridor hukum yang ada. Jadi saya rasa tidak ada yang spesial dalam hal ini ya, karena memang semuanya sudah diatur dalam hukum ketatanegaraan kita. Oke, Pak Ari Kunchoro, kira-kira masukan Anda kepada para pekerja yang mungkin masih kontra dengan undang-undang ini? Seperti apa, Pak Ari? Ya, kita melihatnya bahwa situasinya sekarang lagi COVID ya. Jadi kemungkinan ada PHK segala macam. Ini salah satu usaha untuk nanti begitu ada pemulihan, ya katakanlah vaksin ketemu, itu pemulihannya cepat. Ya. Dan juga ini menarik investor yang datang ke Indonesia. Karena sekarang itu investasi itu mengikuti konsumsi. Jadi lain zamannya sebelum tahun 2000.
Jadi harapannya adalah ini menjadi terobosan supaya investasi jalan duluan, baru kemudian konsumsi. Ya. Tapi itu perlu diterjemahkan dengan kata yang sederhana. Kalau di Amerika itu kalau presiden ya itu kampanye itu cuma 3 kata, stop, stop, stop. Ya. Oke, baik. Terakhir closing statement dari Pak Haryadi. Ini biasanya kalau kita ini kan undang-undang sudah bagus, kebijakan sudah bagus, tapi implementasinya kadang-kadang bermasalah. Nah, ini seberapa besar optimisme Anda bahwa Undang-Undang Cipta Kerja ini bisa menggait investasi dari luar, kemudian bisa menciptakan lapangan pekerjaan, dan seperti apa implementasi seharusnya dilakukan begitu, Pak? Ya, saya rasa ini nanti kan karena yang dasar hukumnya jelas, sehingga implementasinya itu juga akan lebih baik, Mas. Jadi banyak contoh di dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini yang tadinya menjadi suatu keraguan, sekarang menjadi kepastian. Contohnya sertifikasi halal. Itu juga kan tadinya juga kita semua ragu, jadi gimana dengan adanya mandatori karena sertifikasi itu diwajibkan, semua harus sertifikat gitu kan. Nah, sekarang di dalam Undang-Undang Cipta Kerja itu kan sudah diatur juga bahwa untuk produk-produk yang terkait dengan fatwa dan sebagainya itu bisa disatukan sehingga prosesnya bisa lebih cepat, seperti itu. Itu sebagai contoh, Mas. Jadi banyak yang tadinya menimbulkan salah tafsir atau keraguan di Cipta Kerja ini sudah bisa lebih baik. Nah, kalau ditanya implementasinya nanti apakah efektif atau tidak, ya tentu kembali lagi kepada pengawalan kita juga. Artinya semua tentu birokrasi kan juga perlu dikasih feedback ya. Artinya kalau memang ada kesalahan tafsir atau kelambatan itu kan bisa kita juga ingatkan. Jadi kami optimis ini bisa berjalan. Oke, baik. Pak Ari Kunchoro, singkat saja, kira-kira apa yang harus dibenahi untuk bisa mengimplementasikan undang-undang ini dengan baik? Karena kita tahu masalah birokrasi perizinan ini masih kadang-kadang di lapangan masih ada kendala, begitu Pak Ari? Contoh soal yang bagus ya, contoh kasus. Ya, jadi yang misalnya kasus yang relokasi ke arah Batang, Kendal segala macam, itu direalisasikan, kemudian dilihat bahwa rantai pasokannya itu menyebar kepada UMKM, kemudian kita lihat lagi bagaimana praktek daripada undang-undang tersebut langsung live ya, untuk mengetahui bagaimana kesejahteraan dari orang UMKM yang ada di sepanjang pantai utara Jawa. Jadi memang memerlukan satu kasus. Ya, jadi ini jadinya seperti ini. Oke, baik. Pak Ari Kunchoro dan juga Pak Haryadi Sukamdhani, terima kasih banyak sudah bergabung di Hot Economy. Pemirsa, sampai di sini kebersamaan kita dalam Hot Economy. Anda bisa mengirimkan informasi dan saran ke email kami di redaksi@berita1.tv atau follow kami via Twitter, Facebook, YouTube, dan Instagram. Saya Andra Lesmana, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa.